Jumat, tanggal 3 September tahun 2010. Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab. UPS Flight 6 sedang melakukan persiapan penerbangan kargo dari Dubai, Uni Emirat Arab, menuju Bandara Cologne Bonn, Jerman. Penerbangan kargo ini dipiloti oleh kapten yang bernama Douglas Lampe berusia 48 tahun, berasal dari Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Kapten Lampe telah terbang untuk maskapai UPS selama 15 tahun, dia telah memiliki 11.000 jam terbang, termasuk 4.000 jam di pesawat Boeing 747-400. Di sebelahnya ada first officer yang bernama Matthew Bell, berusia 38 tahun, berasal dari Sanford, Florida, Amerika Serikat. First officer ini telah bekerja di maskapai UPS kurang lebih selama 4 tahun, telah mengumpulkan 5.500 jam terbang, termasuk 77 jam di Boeing 747-400. Pesawat yang digunakan untuk penerbangan ini adalah Boeing 747-400F. Pesawat ini diproduksi pada tahun 2007, pesawat jumbo ini telah terbang 10.000 jam. Pesawat ini telah mendapat inspeksi besar dan perawatan pada bulan Juni tahun 2010. Pesawat ini ditenagai 4 mesin turbofan dari General Electric. Penerbangan ini tidak ada membawa penumpang, hanya ada 2 orang pilot di dalam pesawat. Pesawat ini membawa kargo berupa 81.000 baterai litium. UPS Flight 6 sudah diizinkan take off. Kali ini, first officer yang bertugas yang menerbangkan pesawat, sedangkan kapten bertugas sebagai pilot monitoring. UPS Flight 6 berhasil meninggalkan Dubai pada pukul 18.51, dan akan terbang mengarah ke barat laut, melalui selatan Teluk Arab. Beberapa menit kemudian, Flight 6 sudah meninggalkan wilayah udara Dubai, kru segera menghubungi Bahrain Air Traffic Control atau Pusat Kendali Lalu Lintas Udara Negara Bahrain. Petugas ATC yang bernama Richard yang akan memandu penerbangan ini. Kapten, Bahrain, UPS 6 is climbing to flight level 320. Controller, that will be fine, UPS 6. UPS Flight 6 hampir mencapai ketinggian 30.000 kaki. Sebelum pesawat mencapai ketinggian jelajah 32.000 kaki, alarm peringatan kebakaran berbunyi di ruang kokpit. Pesan peringatan di monitor menampilkan bahwa kebakaran telah terjadi di dek utama. Kapten segera mengambil alih kendali pesawat. Kapten mengatakan ke kopilot, "Saya ambil alih radionya, bacakan dan jalankan prosedur daftar periksa." Kapten segera menghubungi ATC, mengatakan bahwa di pesawat mengalami indikasi kobaran api di dek utama. Kapten juga mengatakan segera ingin mendarat. ATC menjawab bahwa Doha berada di arah jam 10, dan jarak mereka ke sana sejauh 100 mil atau 160 km. ATC bertanya apakah itu cukup dekat. Kapten merespon, "Bagaimana kalau kami berputar balik kembali ke Dubai? Saya ingin menyatakan keadaan darurat." Lalu ATC menginstruksikan Flight 6, agar belok ke kanan arah timur 90 derajat, turun ke ketinggian 28.000 kaki. UPS Flight 6 mulai memutar arahnya kembali ke Dubai. Kobaran api semakin menyebar, kopilot mengaktifkan sistem pemadam api dan mengatur tekanan udara di dek kargo. Tindakan tersebut akan mengeluarkan oksigen dari dek kargo, yang akan memperbesar kobaran api. Sistem pemadam api otomatis mematikan PEK 2 dan PEK 3, dan kru mematikannya secara manual. PEK 1 tetap menyala karena harus memasok udara yang telah dikondisikan masuk ke dek atas. Namun sistem pemadam api tidak berfungsi, api pun semakin besar dan menyebar cepat. Asap mulai memasuki ruang kokpit. Kapten mengatakan ke kopilot, "Segera pasang masker oksigenmu."
Kapten mengatakan ke ATC, bahwa mereka perlu penurunan darurat. Kapten perlu turun ke 10.000 kaki sekarang juga, ATC pun memberi izin turun ke 10.000. Kapten menyadari bahwa elevator di pesawat tidak dapat dikendalikan. Dengan rusaknya elevator, pilot tidak akan dapat menurunkan dan menaikkan ketinggian pesawat secara manual. Api telah membakar kabel yang menghubungkan kemudi pesawat di ruang kokpit pada elevator pesawat. Kapten mengatakan ke kopilot, saya tidak memiliki kontrol dari pesawat, saya tidak punya kontrol naik dan turun di pesawat ini. Asap pun semakin tebal masuk ke ruang kokpit. Pilot menggunakan full autopilot menuju Bandara Dubai. Asap juga sudah membutakan pandangan pilot di ruang kokpit. Kapten bertanya ke kopilot, apakah kamu dapat melihat sesuatu di sekelilingmu? Kopilot menjawab, tidak, saya tidak dapat melihat apapun. ATC Bahrain menghubungi ATC Dubai, untuk menginformasikan keadaan darurat pada pesawat UPS Flight 6. Kedua pilot, memutuskan untuk memasukkan data pendaratan ILS di komputer pesawat. Jika pilot dapat mempertahankan kecepatan dan ketinggian pesawat dengan benar, sistem ILS akan memandu pesawat mendarat. Di waktu ini, masker oksigen yang digunakan oleh kapten tidak berfungsi. Ada sebuah masker oksigen portabel di belakang kursi kapten, tetapi untuk meraihnya, kapten harus bergerak ke area belakang kokpit. Maka dengan itu, kapten menyerahkan kendali pesawat ke kopilot. Kapten berusaha mendapatkan masker darurat, tetapi dia tidak pernah kembali ke kokpit. Hanya kopilot sendirian di ruang kokpit. UPS Flight 6 hampir keluar dari kawasan udara Bahrain, kopilot tidak dapat melihat radio, jadi dia tidak dapat mengganti frekuensi. Setelah pesawat keluar dari kawasan Bahrain, ATC Bahrain meminta ke pesawat lain, agar menyampaikan ulang informasi ke UPS Flight 6. Kopilot bertanya di radio, berapa kecepatannya sekarang, dan berapa jarakku ke Dubai. Di sini semakin panas. Beban kerja pilot semakin rumit di sini, dia berkomunikasi melalui pesawat lain, sambil mengendalikan pesawat dalam upaya mengarahkan pesawat ke Dubai, tanpa adanya akses ke sistem navigasi dan tidak ada kemungkinan untuk melihat keluar pesawat. UPS Flight 6 sudah sangat dekat dengan Bandara Dubai. ATC di Dubai memberi informasi ke pesawat lain, untuk memberitahu UPS Flight 6, bahwa pesawatnya terlalu tinggi untuk mendarat dan terlalu cepat. Pilot sudah bersusah payah meluruskan pesawatnya ke runway, tetapi dia terlalu cepat dan pesawat terlalu tinggi menangkap sinyal ILS. Pilot juga sudah menurunkan roda pesawat, tapi roda tidak keluar. UPS Flight 6, gagal mendarat di Bandara Dubai, pesawat akhirnya terbang tepat di atas landasan. Ada bandara lain di dekat sini, yaitu Bandara Sharjah yang berjarak 10 mil ke arah kiri. Pesawat lain menghubungi UPS Flight 6, apakah pesawatmu bisa belok ke kiri menuju Sharjah? Kopilot menjawab, ke arah mana? Pesawat lain menjawab ke arah 095, Anda sudah dekat ke Sharjah. Namun, kopilot salah memasukkan angka di sistem autopilot. Kopilot justru memasukkan angka 195 derajat. Akibatnya, pesawat belok ke kanan bukan ke kiri. Untuk memperbaiki arah, pilot mematikan sistem autopilot. Namun akibatnya ketinggian pesawat tidak dapat dikontrol, ketinggian pesawat terus menurun. Kopilot bertanya di radio, berapa kecepatanku? Pesawat lain menjawab, Anda terbang terlalu cepat, ketinggian Anda 800 kaki. Pesawat lain mengatakan ke UPS Flight 6 semua landasan tersedia, segeralah menanjak. UPS Flight 6, sudah sangat dekat dengan daratan. Pilot tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tidak ada yang selamat di insiden ini.
Pesawat jatuh di lokasi kamp militer Nat Al Sheba, dekat Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab, pukul 19.41 malam waktu setempat. Kebakaran besar terjadi pada kargo palet di D utama di atau dekat posisi palet 4 atau 5, di zona kebakaran 3, yang terdiri dari kiriman kargo campuran termasuk sejumlah besar baterai jenis litium dan bahan mudah terbakar lainnya. Kebakaran meningkat dengan cepat menjadi kebakaran besar yang tidak terkendali. Kebakaran kargo besar yang tidak terkendali, yang berasal dari dek kargo utama menyebabkan lapisan kompartemen kargo gagal di bawah beban termal dan mekanis gabungan. Panas dari kebakaran mengakibatkan kegagalan sistem komponen atau malfungsi pada rakitan rangka dan kabel kontrol, yang secara langsung memengaruhi tegangan kabel kontrol dan fungsi elevator yang diperlukan untuk pengoperasian pesawat yang aman saat dalam kendali manual. Kebakaran kargo yang tidak terkendali secara langsung memengaruhi sistem kritis independen yang diperlukan untuk kelangsungan hidup awak. Panas dari kebakaran tersebut memaparkan sistem oksigen tambahan pada beban termal ekstrim, yang cukup untuk menyebabkan kegagalan. Hal ini mengakibatkan gangguan pasokan oksigen yang mengakibatkan kegagalan mendadak pasokan oksigen kapten.